Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kapit. Di hari Minggu ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tentu adik-adik saat ini sudah berada di akhir semester dan adik-adik pasti sudah ada yang ujian. Bahkan pasti adik-adik capek karena belajar untuk ujian nanti. Adik-adik, Kapit berharap adik-adik tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita mau menyanyi, tapi sebelum itu kita mau menyanyi, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, beri kami kefokusan sehingga kami dapat fokus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau menyanyi hari ini kurasa bahagia. Ini lagi. Memuji memuliakan nama Tuhan lagi, kita menyanyi Yesus itulah satu-satunya.
sesungguhnya, penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, oh. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, kita akan masuk dalam memberikan persembahan syukur kita. Kita mau menyanyi lagu Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Adik-adik, kita ulangi sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mengucap syukur, kami telah memberikan apa yang menjadi persembahan syukur kami. Tuhan berkati agar dapat dipakai untuk pelebaran pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati juga yang masih ada sisa di kami Tuhan, agar dapat kami pakai untuk kehidupan kami selanjutnya. Hanya nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau menyanyi lagu Esau dan Yakub. Lagu ini akan bercerita tentang Esau dan Yakub, dan sebentar adik-adik akan menyaksikan juga di firman Tuhan yang akan disampaikan. Akulah si anak sulung, namaku Esau, suka berburu. Kuterima dari Yakub sup kacang merah, ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu,
Namaku Yakub, suka di rumah. Kuberikan pada Esau sup kacang merah. Ku terima hak sulung dari kakakku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi adik-adik. Akulah si anak sulung, namaku Esau, suka berburu. Ku terima dari Yakub sup kacang merah. Ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub, suka di rumah. Ku berikan pada Esau sup kacang merah. Ku terima hak sulung dari kakakku. Adik-adik, selamat menyaksikan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.
yang adik-adik sudah tonton, seru bukan bagaimana cerita tentang kisah Esau dan Yakub, itu anak dari Ishak dan Ribka. Nah, adik-adik, dalam cerita Esau dan Yakub, yaitu Esau yang rela menjual hak kesulungannya kepada Yakub demi semangkok sup kacang merah. Nah, dalam cerita ini hak kesulungan adalah dalam budaya orang Israel dan dalam budaya lain di timur dekat kuno, hak kesulungan berarti bahwa hak kehormatan atau hak istimewa yang diperoleh sebagai putra sulung di dalam sebuah keluarga, yaitu hak yang mendapatkan hak warisan yang lebih istimewa daripada adik-adiknya dan mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin dalam keluarga untuk menggantikan ayahnya bila ayahnya sudah meninggal. Namun hak kesulungan ini dapat berpindah seperti dalam kisah Esau dan Yakub ya, yang adik-adik sudah tonton, di mana Esau rela menjual hak kesulungannya kepada Yakub demi semangkok kacang merah, dan di mana Yakub juga memperdayai Esau dan menipu ayahnya Ishak demi mendapatkan sebuah hak kesulungan. Nah, adik-adik, poin-poin penting yang dapat kita pelajari dalam cerita kita hari ini tentang Esau dan Yakub, yaitu yang pertama, kita harus selalu bersyukur dan menghargai setiap perkara yang kita terima. Apa adik-adik? Kita harus selalu bersyukur dan menghargai setiap perkara yang kita terima. Nah, adik-adik, dalam cerita kita hari ini, di mana Esau menganggap remeh hak kesulungannya, dia tidak menghargai hak kesulungan yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam keluarganya, sehingga dia rela menukar hak kesulungannya dengan semangkok sup kacang merah kepada Yakub. Oleh karena itu adik-adik, di dalam kehidupan kita setiap hari, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas setiap perkara-perkara yang kita terima dari Tuhan. Baik itu perkara yang kecil ataupun perkara yang besar, mari kita tetap bersyukur dan menghargai semuanya itu di dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa semua yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita itu semuanya baik dan semuanya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, poin yang kedua yang dapat kita pelajari dalam kisah Esau dan Yakub, yaitu Tuhan mau kita jujur dalam segala hal. Apa adik-adik? Tuhan mau kita jujur di dalam segala hal. Nah, adik-adik, jujur berarti kita mengatakan hal yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Jujur juga berarti bahwa apa yang kita katakan sesuai dengan hati kita, sesuai dengan pikiran kita. Dan berarti itu kita menandakan bahwa kita tulus dalam mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan seperti Yakub ya, yang rela menipu ayahnya, bahkan dia memperdayai Esau kakaknya demi mendapatkan hak kesulungan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita, mari kita terus untuk berkata jujur ya di dalam kehidupan kita, untuk mengatakan hal yang sesuai dengan kebenaran. Atau jangan sampai adik-adik berbohong. Contohnya seperti di sekolah, adik-adik mau mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang bagus, jadi adik-adik harus rajin belajar ya, bukan dengan cara menipu guru atau berbohong kepada guru dengan cara menyontek. Nah, adik-adik di rumah juga seperti contohnya, seperti kalau misalnya mama tanya apakah adik-adik sudah belajar atau belum, pasti adik-adik biasanya akan jawab sudah, padahal kenyataannya belum belajar ya. Jadi adik-adik mari belajar untuk mengatakan yang sebenarnya, menyatakan sesuai dengan kebenaran. Jangan takut untuk dimarahi oleh siapapun karena mengatakan sesuatu dengan jujur. Oleh karena itu adik-adik, Kakak Ika mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berkata jujur, baik itu kepada mama, kepada kakak, kepada oma, atau kepada siapapun. Kita berkata jujur sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan kebenaran yang ada. Nah, adik-adik, poin yang ketiga yang dapat kita pelajari dalam kisah Esau dan Yakub, yaitu berbohong dapat mengakibatkan kita kehilangan berkat Allah. Kakak Ika ulang ya, berbohong dapat mengakibatkan kita kehilangan berkat Allah. Nah, walaupun kita berbohong,
Kadang kita berbohong seolah-olah kita merasa beruntung, namun sebenarnya kita sedang merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Seperti dalam kisah Esau dan Yakub, di mana Yakub rela memperdayai Esau dan dia rela menipu ayahnya Ishak demi mendapatkan sebuah hak kesulungan, sebuah hak istimewa yang harusnya dimiliki oleh Esau. Nah, adik-adik, walaupun Yakub berhasil mendapatkan berkat dari Ishak, tapi dia harus membayar harga yang mahal demi tindakannya yang dia rela berbohong kepada ayahnya sendiri, yaitu dia harus pergi dari rumah, dia harus berpisah dengan orang tuanya, bahkan hubungannya dengan kakaknya Esau menjadi rusak, sehingga Yakub menjadi seorang pelarian. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita jangan seperti Yakub ya, yang rela membohongi ayahnya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, adik-adik, Kakak Ika mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk terus berkata jujur, sehingga berkat Tuhan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Meskipun kalau kita berkata jujur itu terkadang menyakitkan, tetapi di balik itu semua ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik, mari terus belajar untuk berkata jujur ya di rumah. Nah, adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat Kakak Ika sampaikan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi itu akan dapat bertumbuh di dalam hati setiap adik-adik, dan adik-adik dapat menjadi teladan Kristus untuk selalu berkata jujur. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk mendengarkan sebagian kecil firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat tumbuh di dalam setiap hati adik-adik sekolah minggu, dan mereka dapat menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati kami semua, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan tetap peliharakan mereka. Pendidikan mereka Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka kami pun menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana masa depan yang indah buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah maupun yang ada di dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih, ini kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama bersekutu dalam ibadah part online GKI Jemata Malandria. Kita sudah memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, serta memberikan korban syukur lewat persembahan. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Okta mau selalu ingatkan dan terus ingatkan pada adik-adik bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap penuh semangat, penuh sukacita dalam menjalankan hari-hari yang Tuhan anugerahkan buat kita. Baik kita di rumah, belajar, bermain, membantu orang tua, dan apapun yang kita lakukan, kita harus tetap selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Tetap semangat ya adik-adik, tetap semangat belajarnya, tetap semangat baca firman Tuhannya, tetap semangat berdoa, dan tetap semangat membantu orang tua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Okta percaya apa yang adik-adik sudah dengarkan dalam firman Tuhan tadi, adik-adik akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting juga, di tengah pandemi, situasi pandemi saat ini, saat adik-adik keluar rumah, adik-adik harus melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari sakit penyakit, kita terhindar dari COVID-19. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo sama-sama kita berdoa. Kita mau menutup ibadah kita pada saat ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah pagi saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini menyenangkan hati Tuhan, kami diberkati, dan firman Tuhan yang kami dengarkan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami, anak-anak Tuhan, yang masih dalam bangku pendidikan, Tuhan memberkati baik TK, SD, SMP,
Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kepintaran dari Tuhan. Apa yang kami perlukan dalam pendidikan kami, Tuhan cukupkan semuanya. Adik-adik kami juga Tuhan yang masih kecil, yang masih balita, dalam pertumbuhan Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, berikan pertumbuhan yang baik dari Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati juga orang tua kami dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan buat berhasil. Tidak lupa kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan menolong, memberkati dalam setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Pertemukan kami kembali minggu depan dalam ibadah par online GKI Jemaat Amalan Rea. Dalam nama Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.